Melalui sambungan telepon, bergabung bersama kami ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, ada Profesor Zubairi Jurban. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Oke, Prof. Zubairi, saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu. Pertama, data dokter yang meninggal dunia dari masa pandemi, dari mulai 3 Maret 2020 sampai dengan hari ini berapa? Dan berapa banyak yang dirawat akibat paparan COVID-19, dok? Wah, saya tidak tahu persis, kan tadinya 100, naik 115, terus naik 118. Saya nggak tahu update yang jam ini berapa. Tapi Oke. makin banyak memang. Oke, dengan semakin banyaknya pasien COVID-19, orang-orang yang terpapar COVID-19 dan juga banyak tenaga medis yang berguguran dan juga akhirnya terpapar COVID-19, Prof. Apa masukan dari ID kepada Satgas COVID-19? Apakah hanya jam kerja saja yang minta dikurangi atau ada detail lainnya yang juga diberikan dari ID? Jadi yang pertama, data yang terbaru kan menunjukkan bahwa ada klaster rumah sakit di Jakarta itu 24.000. Itu berarti 35-36% dari seluruh orang yang terinfeksi di Jakarta. Itu terlalu tinggi itu. Jadi kita memang harus hati-hati banget karena data yang mengagetkan itu yang lebih tinggi dari data di luar negeri. Diharap ya perkiraannya kalau luar negeri kan sekitar 10 sampai 20%. Ini 36% terlalu tinggi. Kemudian apa yang diminta? Jadi selain tidak mungkinlah 40 jam seminggu untuk orang yang bekerja di ruang COVID. Terlalu capek. Kalau terlalu capek nanti nggak waspada. Kalau nggak waspada nanti tertular. Kalau tertular kemudian bisa meninggal atau tertular harus karantina. Kalau karantina makan sedikit nanti dokter yang bertugas. Kalau makan sedikit dokter yang bertugas nanti pasien kasihan. Jadi intinya memang jam kerja mohon dikurangi. Yang kedua shift-nya. Pergantian kerja itu kalau 8 jam ya terlalu panjang. Menurut saya maksimal adalah 6 jam, jadi 1 hari 4 shift. Kalau bisa sih dibagi menjadi 5 shift gitu ya. Oke. Dan penggunaan APD itu yang level 3 maksimal berdurasi 6 jam. Kalau bisa kurang 5 jam, 4 jam saja. Jadi jangan terlalu lama pakai APD lengkap level 3. Kemudian para tenaga kesehatan, dokter juga menjadi perlu tidur lebih dari 7 jam, kalau bisa 8-9 jam sehari. Oke, Prof, tadi Prof Zubairi menyebutkan bahwa ternyata di Jakarta dikhususkan. Apakah memang permintaan ini untuk mengurangi shift, mengurangi jam kerja dari para tenaga medis khususnya dokter, apakah hanya dikhususkan di kota-kota besar seperti Jakarta? Iya, tidaklah. Itu akan Jakarta itu sebetulnya sampel paling bagus karena datanya lengkap. Untuk kemudian diterapkan di seluruh Indonesia tentu. Oke, tanggapannya seperti apa, Prof, dari Satgas termasuk dari para ahli? Iya, tunggu, kenapa berlaku untuk seluruh Indonesia, bahkan yang paling banyak meninggal urutannya kan Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, baru kemudian DKI. Jadi memang ini berlaku untuk seluruh Indonesia, permintaan kami ini. Oke, Prof Zubairi, selama ini temuan di lapangan seperti apa mengenai jam kerja dari para dokter ini? Apakah memang melebihi jam kerja yang seharusnya? Kemudian seperti apa dampaknya kepada mereka? Iya, Undang-Undang Tenaga Kerja 2003 kan 40 jam seminggu. Kenyataannya, ya saya masih ingat waktu saya masih belajar maupun setelah selesai spesialis itu jauh di atas 40 jam dan itu tidak ada yang awasi, tidak ada pendisiplinan, tidak ada ya artinya padahal itu undang-undang, harusnya undang-undang ya tidak boleh dilanggar biar kan tujuannya untuk keselamatan tenaga kerja. Jadi memang harus ada yang awasi. Jadi sekarang mohon yang 40 jam itu diawasi benar 40 jam tapi sambil kita minta kalau bisa dikurangi. Apalagi untuk dokter yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID. Apalagi yang bekerja di ICU COVID. Itu harus lebih pendek lagi.
Oke, tapi Prof saat ini situasinya bisa kita katakan dalam kondisi darurat, apakah memang ada agreement begitu di luar dari undang-undang yang sudah berlaku sebetulnya antara dokter dan juga pihak rumah sakit memang mau tidak mau harus bekerja di luar jam yang sudah ditetapkan begitu. Kemudian jaminannya apa? Nanti kalau tanya jaminan dikira kita ini pengennya duit, enggak begitu. Mhm, mhm. Kita maunya pasien sembuh, kita maunya kita juga tidak sakit, kita maunya juga dokternya tidak menularkan ke keluarganya, itu saja. Sedangkan yang mengenai penghargaannya ya yang wajar saja, tidak terlalu berlebih juga yang diminta oleh tim kesehatan ini. Tapi jangan sampai seperti sekarang ini kan kita jadi istilahnya lumayan overload itu menyebabkan kecapean, capek mental, capek fisik, Mhm. sehingga nanti kita kurang waspada. Kalau dokter kurang waspada, nanti waktu pasang APD, waktu lepas APD bisa tidak baik, sehingga bisa tertular. Kalau tertular dan seterusnya, bisa sakit, bisa meninggal itu. Oke, Prof, saya sempat melihat beberapa katakanlah curhatan para dokter-dokter muda di lini masa. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan warganet yang menanyakan kesejahteraan para dokter ini, nyatanya direspon dengan mereka ada loh ternyata yang gajinya bahkan diberikan setengah, seperempat, padahal mereka merelakan nyawa dan jam kerja bahkan waktu dengan keluarga untuk bertahan di rumah sakit memerangi COVID-19 ini. Artinya apakah ini tidak menjadi sorotan pemerintah lewat Satgas COVID-19 tentang kesejahteraan dokter? Ya, tentu kesejahteraan dokter itu ya salah satu tujuan misinya adalah mensejahterakan dokter yang saat ini kadang-kadang orang melihatnya dokter adalah dokter yang spesialis, super spesialis, yang konsultan, yang ada di kota besar, yang penghasilannya memang besar. Namun sebagian besar dokter umum itu kan tidak mencukupi banget. Nah itu mestinya menjadi perhatian pemerintah, sekaligus sekarang ini sebagai pemicu untuk mereview lagi. Artinya benar ya Prof, kalau ada beberapa dokter, khususnya mungkin dokter umum, yang memang tidak diberikan gajinya secara penuh dan memang gaji atau beberapa persen dari gajinya digunakan untuk operasional rumah sakit. Oh itu bukan itu yang saya maksud, tapi kalau gaji dipotong itu sih melanggar tentu aja. Oke. Mestinya tidak ada pemotongan itu. Jadi, Yang saya maksud gaji yang ada sekarang pun untuk yang dokter umum itu kan berapa tuh ya, 180.000, 150 per kira-kira dibagi. Kan kira-kira lebih dari 2/3 dokter itu dokter umum. Itu banyak sekali yang underpayment. oke. Prof Zubairi dari Satgas COVID-19 sendiri, bagaimana kemudian mengatur penugasan atau distribusi dokter dan memastikan distribusi kelengkapan dari APD, Prof? Iya, sekarang distribusi dokter, misalnya dari sisi kompetensi kan Konsil Kedokteran Indonesia akan menetapkan dokter mana yang kompetensi penuh untuk menangani COVID-19. Tidak semua spesialis tertentu aja, paru, penyakit dalam, dan anestesi. Nah ini tentu kita memerlukan bantuan dari teman-teman spesialis yang lain dan juga dokter umum. Jadi dalam masa pandemi itu maka perlu saya kira kompetensi ini diperluas ke spesialis yang lain dan juga sebagian ke dokter umum, itu yang pertama. Untuk pengaturannya ya mungkin dokter penanggung jawab pasiennya adalah sesuai dengan dokter yang spesialis konsultan yang ditunjuk. Namun yang masuk ruangan yang melihat pasien bisa ganti-ganti, tidak harus DPJP-nya yang harus ada di ruang rawat COVID terus. Jadi bisa juga yang masuk ruangan dokter spesialis, misalnya neurologi atau psikiatri atau spesialis kulit, tapi yang penanggung jawab penuhnya adalah dokter yang tadi sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia.
Tapi kemudian saya mohon direvisi karena hanya spesialis paru yang dianggap kompeten. Yang kedua spesialis penyakit dalam, konsultan paru, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi, spesialis anak, konsultan paru, spesialis anak, konsultan penyakit tropik infeksi, dan dokter anestesi terkait dengan emergency. Jadi saya kira itu menjadi tenaga yang amat terbatas, perlu diperluas. Oke, dengan adanya wacana dari Menteri Kesehatan akan ada 3.500 lebih dokter magang, Prof. Apakah ini cukup bisa membantu? Sebentar ya, pada prinsipnya kami memerlukan bantuan, namun sekarang kan misalnya Dinas Kesehatan DKI sudah bisa menambahkan dokter spesialis dan dokter yang sudah praktek, tidak sulit untuk memberikan lebih dari 1.000 ke rumah sakit rujukan, itu sudah terbukti. Nah, mengenai dokter magang, pada prinsipnya kami juga tidak ingin agar dokter magangnya nanti malah terinfeksi karena kurang kompetensi. Jadi intinya dokter yang bisa masuk ke situ adalah selain dokter umum, banyak yang sekarang ini masih bersedia masuk ke ruang COVID. Berikutnya adalah kalau dokter magang syaratnya harus punya surat tanda registrasi dan surat izin praktek, dan yang sudah tidak memerlukan supervisi lagi, karena kalau masih harus setiap kali periksa pasien harus didampingi, ya menjadi kurang efektif. Harus kerja ekstra lagi ya, Dok? Namun kami juga tidak ingin dokter magang ini jadi korban, jadi kita harus yakin banget bahwa dia sudah mendapat pelatihan, dia sudah mendapat training tambahan agar menjadi kompeten. Oke, Prof. Zubairi, dari banyaknya dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis yang akhirnya berguguran karena menangani COVID-19. Bagaimana pendataannya dari Satgas COVID-19? Pendataan terkait tenaga medis yang wafat maupun dirawat dan pemberian bantuan? Iya, ini yang masih menurut saya koordinasinya sekarang makin lama makin baik, sudah jelas, namun masih kurang. Jadi misalnya kalau saya ditanya berapa dokter yang meninggal, karena meninggal itu dikuburkan dan ada laporan, jadi kami bisa mendapatkan data itu terlambat 1-2 hari, nggak masalah. Namun kalau Anda tanya berapa dokter yang terinfeksi di Jakarta, berapa di Jogja, itu kami tidak dapat datanya. Jadi kami mohon agar Kementerian Kesehatan secara berkala membuka data berapa dokter saat ini seluruh Indonesia yang terinfeksi, berapa yang perawat yang terinfeksi, karena itu penting sekali, karena kan kalau terinfeksi itu menjadi minimal 2 minggu harus isolasi sehingga harus karantina, sehingga kekurangan tenaga dan harus dicarikan penggantinya. Itu perlu sekali buat semua pihak untuk membuat perencanaan agar pasien tidak terlantar. Jadi data itu amat sangat penting untuk semua pihak. Prof. Zubairi, mohon maaf tadi Anda mengatakan meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka datanya. Artinya Kementerian Kesehatan tidak transparan atas data tenaga medis yang saat ini terinfeksi atau dirawat di rumah sakit? Atau seperti apa, Prof? Transparan tapi bertahap. Jadi misalnya sekarang saya baru tahu, baru 3 hari yang lalu, bahwa ternyata di Jakarta ada 24.000 klaster rumah sakit. Oke. Itu luar biasa tinggi dibandingkan negara-negara lain. 36% dari orang terinfeksi itu berasal dari klaster rumah sakit. Itu luar biasa dan amat menyedihkan. Nah, kalau kemudian kita tahu sebelumnya kan bisa diantisipasi, ya sekarang ya udah bagus lah kita tahu sehingga harus makin diantisipasi. Namun sekali lagi kalau Anda tanya berapa dokter di Indonesia, berapa dokter di bahkan di Jakarta saja yang terinfeksi, itu saya tidak tahu berapa jawaban persisnya, dan saya kira itu perlu secara berkala diinformasikan agar ya manajemen rumah sakit juga bisa membuat antisipasi dan juga bisa minta tolong ke Dinas Kesehatan begitu makin banyak tenaga kesehatannya yang karantina mandiri atau karantina di hotel. Oke.
Profesor Zubairi, terakhir pertanyaan saya, kita kembali mengingatkan masyarakat akan banyaknya nyawa dokter yang menghilang karena menangani COVID-19. Ini bukan perkara penyakit biasa. Bagaimana saran dan pesan dari Profesor Zubairi untuk masyarakat untuk juga menolong para dokter dan tenaga medis di Indonesia? Iya, ini tadi sisi yang kita khawatir, sekarang sisi positifnya. Kan Jakarta PSBB lagi. Apa yang terjadi kan lumayan itu persentase kasus positif sepekan setiap 7 hari itu menurun. Dari tadinya sampai 15%, sekarang sudah sekitar 12%. Jadi kan ada perbaikan. Kemudian dengan mengantisipasi rumah sakit umum daerah ada 13 yang diubah statusnya menjadi rumah sakit khusus rujukan COVID, itu menjadi agak longgar sedikit. Namun kita juga sekarang ini belajar bahwa walaupun tempat tidurnya masih lebih dari 20% yang kosong, walaupun di ICU-nya juga lebih dari 20% yang kosong, tetapi masih agak sulit mencari tempat. Mengapa? Karena saran dari WHO sebaiknya diusahakan supaya terisinya 60% saja. Jadi artinya kita sekarang udah lumayan bagus, tapi harus mengantisipasi seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, karena masih akan makin banyak. Dan ini menjadi peringatan buat masyarakat bahwa sekarang ini kita bukan pada fasenya santai. Kita bukan pada fasenya kurva melandai atau bahkan rata pun belum, masih terus meningkat. Jadi memang harus taat benar pada protokol kesehatan. Jadi ya memang rasanya klasik, tapi tetap juga harus ditekankan, jangan keluar rumah kecuali perlu banget. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan ini sekarang ini PSBB yang berhasil ini yang diperpanjang. Nanti kalau terbukti juga bagus, sebetulnya seperti saya katakan tadi, data di Jakarta ini amat transparan, sehingga kalau memang keberhasilannya jelas, segera bisa ditiru di provinsi lain, tidak perlu menunggu mengalami pengalaman yang pahit. Dan saat ini persentase kasus positif per minggu di luar Jakarta lebih tinggi dari di Jakarta loh. Jadi untuk provinsi di luar Jakarta harus hati-hati karena rata-rata masih di atas 15%. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, namun memang ini masalah kita bersama dan kita memang harus bekerja sama, wajib kerjasama antar semua pihak. Terima kasih. Dengan kasus 4.000-an per harinya di Indonesia tidak bisa dianggap santai begitu ya Prof, kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap ingat 3M ya Dok. Ya Prof, pakai masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Prof Zubairi Jurban, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.